Saya seorang saksi Yehova. Mohon penjelasan tentang ayat Yohanes 17, 11 dan 12 dalam kaitan dengan status Yesus. Apakah Yesus memang Yahweh atau itu sendiri, atau dia memang bukan Yahweh tetapi hanya diberikan hak untuk memakai nama Yahweh? Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Orang saksi-saksi Yehova belum pernah satu pun mengerti Allah Tritunggal, sehingga ajaran saksi Yehova berlawanan dengan agama Kristen, dan mereka hanya menerima Yesus sebagai Allah yang kecil, Allah ciptaan, dan Allah yang berkuasa, tetapi bukan Allah Maha Kuasa. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani, istilah itu terbagi 3 jenis. Pertama adalah yang tunggal, namanya singular. Kedua adalah yang dua, namanya dual. Ketiga adalah yang majemuk, namanya plural. Pada waktu Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, "Hei Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa." Di dalam kalimat itu Tuhan mengatakan di tangan saya, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Karena bahasa Ibrani adalah Eloheinu. Eloheinu bukan singular, Eloheinu bukan dual, Eloheinu itu plural. Sehingga bukan satu, bukan dua, tetapi lebih dari 3. Kalau engkau mengatakan pasti bentong, kalau lebih dari 3, kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Tapi cuma 3. Karena ayat-ayat yang lain menunjukkan kepada kita tidak lebih dari 3. Waktu Yesaya melihat Tuhan berada di dalam tempatnya semayam di surga, lalu malaikat kerubium dan serafim mereka mengelilingi tata Tuhan, dan mereka sahul menyahut, suci, suci, suci. Berapa? Berapa? Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Dan waktu Yesus mengatakan, baptiskan mereka dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa? 3. Sehingga Allah Esa adalah Allah satu-satunya yang bertiga pribadi. Itu namanya Allah Tritunggal. Jadi Yesus bukan dikasih hak untuk mempunyai nama Yehova, tapi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati di dalam pribadi kedua yang akhirnya turun ke dunia, jelma menjadi manusia, sehingga dia menjadi Allah yang bersifat ilahi dan menjadi juru selamat yang bersifat manusia. Kedua sifat ini memungkinkan Yesus menjadi perantara di tengah-tengah Allah dan manusia, dan dia mewakili manusia doa kepada Allah, mewakili Allah memberi anugerah kepada manusia. Dia mewakili manusia menanggung dosa di atas tubuhnya sendiri. Dia mewakili Allah untuk memberikan pengampunan dan perdamaian kepada manusia. Maka di tengah-tengah alam semesta hanya satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Nah, di antara Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Istilah menjadi manusia berarti tadinya dia bukan manusia, tetapi dia turun ke dunia. Inilah cinta kasih Allah. Saksi-saksi Yehova tidak mengerti, maka mereka kira Yesus adalah Allah kecil yang diciptakan oleh Allah yang paling besar itu. Sehingga Yesus hanya mempunyai kuasa terbatas, bukan kuasa yang maha besar. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, firman yang kukatakan kepadamu, satu titik, satu nada tidak akan lenyap. Karena dia mempersamakan diri dengan Allah. Karena dia mengatakan juga di Matius pasal 5 ayat 18 bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu titik, satu nada dari Taurat tidak akan lenyap. Berarti dia adalah Allah yang mempunyai kuasa yang sama.